Menurut Ibu, apakah wanita harus tetap independen? Tapi akhirnya ego suami kan terlukai, Bu, karena wanita ini terlalu seperti tidak membutuhkan pria gitu. Nah, menurut Ibu harus gimana? Itu sebenarnya kan kalau saya amati kayak saya gini ya, sebenarnya nggak ada cita-cita pengen jadi wanita independen. Iya, benar. Cita-cita saya waktu kecil itu sebelum mengenal laki-laki, itu bayangan saya tuh nanti dapat suami, terus aku di rumah gitu ya, terus ngomong anak, setrika baju, bayangan saya waktu itu, bayangan saya, terus bersih-bersih, karena saya kan senang bersih-bersih dulu tuh kecil ya, bersih, bayangan saya. Nah ternyata begitu dewasa hidup tidak seindah mimpi. Jadi menurut saya wanita independen itu tercipta, itu bukan dari kecil dia pengen jadi independen. Wanita itu semuanya basic bener-bener sifatnya wanita itu semuanya pengen diayomin. Semuanya ya, pengen ada orang yang bisa ngomong, ya kan? Semuanya pengen dicukupin, lahir batin. Tapi kenapa kok tercipta wanita independen? Nah, karena sekarang kan laki-laki seperti itu. Pertama, penghasilan kadang pas-pasan, dibuat hidup keluarga nggak cukup, ya kan? Terus lagi kita sekarang nggak bisa pegang laki-laki untuk setia, ya kan? Makanya kalau saya lihat pasangan mau olahraga bareng, mau menjaga kecantikan dan kegantengan itu bareng, ya kan? Mau menjaga pola hidup sehat itu bareng, nah itu yang bagus. Berarti sama-sama memikirkan masa depan dan panjangnya hidup gitu. Iya kan? Berarti mau sama-sama mau perbaikan gitu loh. Tapi sebenarnya laki-laki tuh nggak bisa seorang pria kayak nanti istri penghasilan di atasnya terus nggak dihormati, enggak, sebenarnya enggak juga sebenarnya. Dimana kalau pria itu mampu menjadi pemimpin bener-bener bisa membuat istrinya diam, ya mestinya istrinya akan diam sih. Sekarang orang yang punya duit, misal orang pinter cari duit, orang punya duit, perempuan apa yang dimau? Respect dari seorang laki-laki dan bener-bener cinta yang bener-bener tuh hati yang tulus. Hai Jomel, hai! Loh, Bu, kan tadi kan kan sedih-sedih kan. Iya, sedih. Lemas kan. Iya. Sedih aku lemes. Makanya ini sebenarnya bakatnya Ibu itu cuman membahas perselingkuhan, Ren. Oh, gitu, Bu. Kenapa, Bu? Ya kayaknya lebih asik aja untuk dibahas gitu. Kan orang dewasa semua. Kalau yang kemarin yang dibahas itu ya nangis saya, sedih. Sedih ya. Ibu itu berarti hatinya itu sebenarnya sangat lembut ya, Bu? Aduh Hello Kitty banget. Ya ampun, nggak menyangka saya. Nggak menyangka, emang kelihatannya apa preman? Makanya. Nah, kemarin kan menghadapi preman aja Ibu. Berani kan. Faris cerita no preman di Jakarta. Jadi ya apa? Ibu yang preman ya apa coba? Oh iya. Wes salah. Ada caranya. Jadi Ibu tuh ngomong anak pinter. Ngadepi preman iso. Ya kan? Jadi leader harus pinter juga. Terus preman wes aku sik mlaku ning kono, buka pintu. Makan Bu, bukain. Nah, sekarang bukan jatuh-jatuh langsung. Waduh. Dua dakno maleme digedulunan arek cilik-cilik. Wes. Nah, Ibu kan pertanyaan saya. Ibu kan ini pertanyaan lagi. Kan biar ini kan, biar pemanasan ini, Bu. Oh iya, pemanasan. Aku gak tahu ditekoni ambek Farin. Oh ya, nggak tahu mungkin nervous mungkin dekat Ibu. Ibu kan ini jago menangani kayak ngomong anak, ngomong preman gitu kan, ngomong karyawan. Sekarang pertanyaan saya, Ibu enaknya siapa yang bisa ngomong Ibu? Gak ada kok ya. Kira-kira siapa yang bisa ngomong Ibu? Itu yang lagi Ibu inden ke Tuhan, Rahel. Itu masalahnya itu. Kenapa orang-orang seperti saya capek? Karena saya nggak ada ngomong saya. Nah itu misalnya spek yang gimana ya bisa ngomong Ibu gitu supaya ada clue nih ya, ada kisi-kisi kalau misalnya ada yang daftar jadi
momongannya ibu gitu loh. Jadi kalau yang ngomong ibu itu yang jelas kan ganteng. Oh Meskipun iya. tua pokoknya itu kriteria Oh, pertama. iya. Yang kedua itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Hah? Enggak aku enggak mau berotot. Oh jadi pasti salah tuh. Aku berotot kayak aku enggak mau. Bener itu lanjut. Pertanyaan ibu dulu. Terus yang ketiga itu yang bisa membuat ibu diem. Oh. Diem bukan nggak beraktivitas. Iya, Intinya kalau ngomong enggak ya enggak, iya. Nah, itu diem. Nah, kenapa saya punya kriteria seperti itu? Karena dulu saya pernah ngadepin seperti itu. Suruh A, B, C. Nah, jadi kayak bener-bener yang bisa membuat saya diem, nah itu berarti yang selama saya masih berani ngelawan, walaupun sekata dua kata itu berarti belum bisa mendapatkan hati saya. Pokoknya saya tuh kalau udah kena orang ya, yang saya rasa itu sesuai dengan apa yang saya cari, pasti diem. Pasti Taat nurut gitu ya. Pasti diem. Nah itu kan agak sulit ya. Iya sih ya, memang apalagi kan karakternya ibu kan juga sudah sangat berkarismatik kan ya. Aduh. Nah ini bu lagi viral juga bu. Ini viral lagi. Enggak bukan, maksudnya ketakutan terlalu banyak muncul cewek-cewek independen. Oke. Dalam rumah tangga. Nah biasanya cewek independen dalam rumah tangga itu kan mereka itu kayak gak mau taat sama suami. Misalnya penghasilan mereka lebih tinggi dari suami, terus mereka lebih pinter, misalnya lebih kayak gitu, lebih cakap dalam rumah tangga itu akhirnya kan wanita-wanita independen ini kan bermunculan gitu kan. Nah itu menurut ibu apakah wanita harus tetap independen? Tapi akhirnya ego suami kan terlukai bu, karena wanita ini terlalu seperti tidak membutuhkan pria gitu. Nah menurut ibu harus gimana? Itu sebenarnya kan kalau saya amati kayak saya gini ya, sebenarnya nggak ada cita-cita pengen jadi wanita independen. Iya benar. Cita-cita saya waktu kecil itu sebelum mengenal laki-laki, itu bayangan saya tuh nanti dapat suami, terus aku di rumah gitu ya, terus ngomong anak, setrika baju, bayangan saya waktu itu, bayangan saya, terus bersih-bersih, karena saya kan senang bersih-bersih dulu tuh kecil ya, bersih, bayangan saya. Nah ternyata begitu dewasa hidup tidak seindah mimpi. Jadi menurut saya wanita independen itu tercipta, itu bukan dari kecil dia pengen jadi independen. Wanita itu semuanya basic bener-bener sifatnya wanita itu semuanya pengen diayomin. Semuanya pengen ada orang yang bisa ngomong, ya kan? Semuanya pengen dicukupin, lahir batin. Tapi kenapa kok tercipta wanita independen? Nah, karena sekarang kan laki-laki seperti itu. Pertama, penghasilan kadang pas-pasan, dibuat hidup keluarga nggak cukup, ya kan? Terus lagi kita sekarang nggak bisa pegang laki-laki untuk setia, ya kan? Kalau dia diambil orang lain, bagaimana nasib kita? Ya kalau diambilnya pas usia wanita masih 25, 26, 27 masih laku lah. Lah diambilnya seusia ibu. Nah, ya kan? Kita diambilnya seusia ibu apa wong sekarang sering kamu coba nggak percaya lihat aja. Cowok umur 70 juga dicarinya 17. Nah, itu kalau diambilnya misal contoh satu hubungan. Diambilnya suami ini di usia istrinya itu misal 50. Dia udah terbiasa hidup jagain dia. Jadi wanita cuma di rumah. Nah, terus 50 bisa apa? Ini satu case yang bener-bener saya barusan aja lihat rumah yang saya tempatin sekarang, dulunya itu disewa orang 7 tahun dan mau dibeli suami istri. Beliaunya cerita suami istrinya tuh bener-bener ya yang hanya kayak ya untung punya kemampuan masak, intinya ya masak seadanya, dibeli orang pesen yang tidak merepotkan suaminya. Intinya dia tetap menjaga suaminya, ya, tetap ngerawat suaminya. Intinya kalau suaminya mengizinkan, aku ada cateringan, boleh masak, boleh. Kalau enggak, jangan wes ngerawat aku aja. Ya dia enggak masak. Nah, tapi untung kan dia skillnya juga enggak dihilangin, dia seneng masaknya.
Itu pas mau beli rumah, pas mau pokoknya 2 tahun mau bayar rumah itu, suaminya itu tiba-tiba menikahi, menceraikan dia, menikahi orang lain lebih muda. Dan dia sudah umur 50 lebih. Ya ampun, Bu. Nah kan fakta-fakta itu memang ada. Nah itulah kenapa sekarang yang menjadi ketakutan wanita belum usia pun, masih muda pun, dia udah pengen independen. Satu, banyak maraknya di sosial media, ya kan, perselingkuhan ini itu membuat wanita pun sekarang masih muda pun, bahkan belum menikah pun, cita-citanya udah independen. Iya. Iya kan? Karena sosial media tuh makin hari makin yang ditayangkan itu. Kemudian mungkin keluarganya ada background seperti itu, atau mungkin pernah melihat orang, pernah melihat circle-nya, pernah sering lihat ceritanya orang, itu membuat wanita akhirnya membuat, ya aku harus bisa sendiri. Nah, tapi sebenarnya laki-laki tuh nggak bisa seorang pria kayak nanti istri penghasilan di atasnya terus nggak dihormati, enggak, sebenarnya enggak juga sebenarnya. Dimana kalau pria itu mampu menjadi pemimpin, bener-bener bisa membuat istrinya diam, ya mestinya istrinya akan diam sih. Sekarang orang yang punya duit, misal orang pinter cari duit, orang punya duit, perempuan apa yang dimau? Respect dari seorang laki-laki dan bener-bener cinta yang bener-bener tuh hati yang tulus gitu. Iya benar. Kayak Dylan tuh kan dia harus punya uang kan, dia cuma butuh disayangi. Nah makanya biasanya orang-orang seperti itu cenderung goblok. Oh gitu, Bu. Loh, orang independen tuh lonely loh, Rahel. Sekarang kayak ibu misalkan ada masalah apa-apa bisa cerita ke kalian. Misalkan pengen cari strategi apa-apa bisa cerita ke siapa. Kan nggak bisa, kan lonely. Begitu orang-orang yang mau memanfaatkan tuh cowok-cowok pria masuk-masuk itu, waduh, kalau masih muda kebanyakan ya kayak seperti itu. Dan aku kan udah punya uang, aku cuma butuh diperhatikan. Makanya boleh berpikiran seperti itu. Orang-orang yang wanita independen tuh sebenarnya bukan tidak bisa ditaklukkan, ya kan? Pasti bisa ditaklukkan tuh tergantung laki-lakinya. Nah, tapi ya jangan bodoh, tapi kan nggak apa-apa, masa muda dilewati bodoh sekali 2 kali nggak apa-apa gitu ya. Kemarin aja di acara kan video kan, ternyata banyak tuh orang-orang cewek-cewek muda masih punya duit dan goblok. Nah, mereka membahasakan dirinya sendiri kemarin tolol kan. Nah, jadi kita tuh orang-orang yang pernah tolol gitu kan, menikahi orang yang salah, pacaran sama orang yang salah, dan itu justru terjadi bukan pada wanita yang tidak punya duit, itu pada karena tuh pasti ya itu tadi loh, kerja keras, nggak ada waktu untuk, kadang nggak ada waktu untuk main, nggak ada teman untuk cerita, nggak ada yang bisa dipercaya, kadang tuh lonely dia. Jadi jatuhnya ke orang yang jatuhnya salah. Goblok. Jatuhnya nah, itu orang yang salah gitu. Jatuhnya tolol itu milihnya. Nah, tapi laki-laki juga nggak bisa tuh buat komitmen. Wanita independen enggak loh, ya kamu ya harus jadi lebih daripada wanitamu. Ya kan, harus bisa ngimbangin. Nah itu intinya wanita tuh sebenarnya tidak, menurut saya tidak mau yang, kalau seandainya dunia itu baik-baik saja, mungkin wanita ya kayak dulu yang nggak mau yang jadi wanita independen. Wanita itu ya, kalau aku boleh milih ya enak di rumah, Rahel. Iya. Pagi aku sek dasteran, sek masak, ya kan? Sarapan enak. Lah aku iki sarapan mangi lali, sarapan apa enggak? Ya kan? Ya apa? Iya, betul. Nah, gitu kan? Jadi wanita independen tuh gak ada enak-enaknya sebenarnya. Karena dia berjuang, benar-benar berjuang menjaga dirinya, keluarga besarnya, keluarganya. Tuh nggak ada enak-enaknya. Wanita yang justru yang di rumah itu sebenarnya yang, cuman sekarang kita tidak bisa, yaitu kalau nggak diambil wanita lain, diambil Tuhan. Iya. Nah, ya, ngeri sih, Bu. Kalau diambil Tuhannya itu suaminya sayang, dari pertama punya asuransi, punya apa, nggak masalah. Mati membawa berkah. Iya kan? Bukan membawa hutang ya. Bukan membawa hutang. Lah kalau orang yang wis hutange wake, sing wedok nggak iso kerja, merono mati, gak ono perlindungan, gak ono proteksi, gak ono asuransi,
Loh, ala Rahel, berdukanya Rahel. Ya ampun. Nangis di atas makam, duduk nangis kehilangan perkara kamu dikubur. Nangis bagaimana itu saya bertahan untuk besok dan anak-anak. Iya. Bu, Tangisannya panjang. iya sih. Gimana? Kan kalau misalnya sebelum nikah, misal jadi buat perjanjian pranikah kan salah satunya saya pernah lihat itu kalau misalnya ada yang berhutang itu ada tanggung jawab masing-masing pihak, misalnya perjanjiannya ada gitu. Terus kalau misalnya suaminya meninggal kan berarti tanggung jawabnya Lunas. suaminya. Oh iya, Bu. Iya, kan udah Oh, iya, pranikah Bu. itu loh, dia wis berpikiran jelek ini. Lah, berpikiran cerdas aku. Oh iya, gitu. berpikiran cerdas ya. Iya, Bu. Coba tunggannya mati loh Rahel. Jadi, Oh, iya. ya begitu. Oh, bisa gitu, Bu. Iya. Wis pikirannya panjang pinter saya. Suaminya sebelum menikah jujur hutang yang banyak. Terus saya setelah menikah dibunuh pakai pranikah itu namanya. Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Enggak kan ibu kan lebih Iya ngerti betul. kan. Iya itu Bu. harus ada. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau Oh, gitu. meninggal bukan tanggung jawab kan sudah ada perjanjiannya. Wow. Nah, kalau kamu juga bisa membuat perjanjian kalau dia selingkuh berarti apa gitu yang jadi yang intinya misal nih semua harta atau apa yang didapatkan bersama dia jadi tidak punya hak. Jadi dia bisa pergi dari rumah hanya membawa diri itu bisa. Iya. Itu ini sih memang harus sih. Oh gitu Bu. Tapi itu apa namanya mahal nggak Bu buat kayak gitu? Perjanjian pranikah. Katanya ke Tak notaris. bayari Rahel. 500.000 sampai 2 juta mah enggak murah itu. Murah ke notaris. Oke. Butuh notaris gratis mah telepon ibu. Kan ibu preman sekarang. Notaris. Lah, Ya kan? Bu, saya itu pernah ditanyain Bu. Baru-baru kemarin nih, kan emang lagi viral kan soal independent woman nih. Ditanyain, kamu nanti saat rumah tangga ekspektasinya apakah ingin jadi independent woman atau enggak gitu kan? Ya saya jawab saya nggak mau lah Bu jadi independent woman. Iya. Saya bilang saya ingin jadi trophy wife sih di rumah, aduh, iya, mengurus makanya. kamu, mengurus rumah, memasak kayak Iya. gitu. Pengennya gitu Iya. ya. Yang penting belanjanya cukup. Nah iya itu Bu, makanya itu Nah Bu. kalau kamu ready dengan itu, kamu tuh harus belanja setiap bulan tercukupi, tabungan tercukupi. Iya. Dari kayak sudah mulai dari start menikah berarti setiap bulan yang kamu tabung itu untuk anak, untuk sakit, untuk semuanya harus ada. Tapi saya berpikiran kayak gitu salah ya nggak Bu? Salah nggak Bu? Enggak, semua orang kan boleh memilih. Enggak, harusnya yang penting ready akan itu. Cuman buat pilihan itu yang penting itu support untuk memilihnya itu loh. Oh. Jadi nggak apa-apa berpikiran seperti itu. Tak rasa semua ya ada sih yang kayak bener-bener work alkoholik itu bener ya. Mungkin kayak ibu itu mungkin nggak bisa. Jadi kayak ibu itu mungkin dia apa-apakan karena ibu kalau nggak kerja itu stres. Jadi kalau nggak ada yang dilakukan minggu gitu ibu istirahat itu sebenarnya tuh badanku malah loro kabeh. Ada orang tipikal begitu ada kan melatih ini. Ya tapi mungkin kamu mungkin tetap bekerja tapi yang tidak mengganggu keluarga gitu. Tapi sekarang kayak ini nggak bisa deh Rahel. Iya itu Untuk Bu. zaman-zaman seperti ini kayaknya Iya, nggak makanya bisa. itu. Kehidupan makin sulit. Betul sekali. Makin zaman orang bukannya makin baik malah makin bejat semua Iya, gitu. makanya. Ya begitulah. Mari kita lihat berita kali ini. Pasti Ibu kenal sih Bu. Tuh ya. Saya curiganya Ibu pernah diundang makan sama dia juga. Oh sih. alah ya Iya. Allah, kayak malah penasaran aku. Iya kan Siapa Ibu itu? kemarin bilangnya RK kan pernah diajak makan katanya Ibu kan. Siapa itu? Yang RK kemarin tuh loh, Bu. Heeh. Katanya Ibu pernah diundang makan. Oh, iya cuma yang halu. Kita lihat dulu beritanya. Oke. Tapi nanti di blur aja ya ini ya, karena orang besar Bu. Gitu. Kenapa Ibu tersenyum? Yuk, nggak Jangan-jangan kaget. Ibu pernah ketemu di coffee shop juga. Lah ya nggak kaget sebenarnya. Mana ada sih Rahel orang kaya nggak selingkuh? Masa sih Bu? Nggak ada orang kaya nggak selingkuh. Nggak tahu ya, saya nggak pernah ketemu orang kaya nggak selingkuh. Oh iya Bu. Apalagi yang duit udah nggak ada nomor serinya gini. Iya. Dan emang kenapa kalau emang bener kan? Nggak ada nomor serinya. Kita aja member masih pakai nomor seri. Itu duit udah nggak ada nomor serinya. Iya Bu ya. Terus habis itu ya sah-sah aja sih harusnya.
Tapi ini tuh plot twistnya, kan yang ajang Miss ini kan itu kan di TV-nya. Yang memenangkan si perempuan ini di ajang itu adalah istrinya. Oh, gitu. Yang kenapa yang memenangkan istrinya? Ya mungkin ya karena dia bagus, makanya dimenangkan sih mungkin ya Bu. Oh. Gitu. Makanya kayak atau apa Bu? Ada kemungkinan terburuk lainnya. Misalnya apa? Atau istrinya diancam. Itu ada video. Waduh ya janganlah Bu. Oh, itu yang memenangkan istrinya? Iya kan jadi salah satu jurinya di ajang itu, gitu loh. Terus, terus kayak banyak netizen tuh membenarkan gitu loh. Kalau misalnya pernah ketemu Pak ini dengan si Miss ini itu di coffee shop, kayak ketemu kayak sering gitu loh, kencan gitu loh. Oh gitu, netizen yang nemu. Netizen yang nemu, yang ya, speak up. Mungkin mengemban tugas. Tugas apa? Ya tuh. Loh, dia tuh kan harus membahagiakan masyarakat. Tapi kan masyarakatnya bukan masyarakat yang besar-besar, Bu. Oh gitu. Iya. Ada pilihannya. Kan gitu ya. Bukan Miss ini. Ya. Miss Gadun ya kan, Bu. Tapi kenapa sih ya? Maksudnya Ya. harusnya sih nggak kaget sih. Saya juga nggak kaget ya. Sebelum terekspos ya kita udah punya pikiran lah, orang kaya pasti punya lah. Mungkin bukan aja, selingkuhannya juga mungkin banyak. Cuman yang terbuka sekarang kan baru itu aja. Iya, tapi terlihat kan keluarga ini tuh tidak pernah ada gonjang-ganjing kan, Ibu? Kan orang kaya, Rahel. Kenapa kalau orang Kalau kaya ada tidak gonjang-ganjing itu tertutup uang. Oh, iya juga ya. Jadi kok saya baru kepikiran? Kan orang kaya. Oh iya sih. Ya kan ada gonjang-ganjing gampang lah. Terus mereka bayangin loh dengan sudah membentuk kekayaan dan membentuk keluarga harmonis di depan media dan seperti itu, terus hanya istrinya hanya mau mengalah dengan selingkuhan suaminya. Kalau itu ya nggak mungkin. Iya sih. Dan istrinya nggak mungkin mengalah sih, Bu. Nggak mungkin lah. Ya pasti lebih baik ditutup aja, orang udah punya uang. Iya, Pak. Jadi apa ya? Istrinya pun ya istri-istri orang kaya pun sudah tahu lah sebenarnya. Ya kayak nggak mungkin gitu lah ya. Kayak nggak mungkin gitu orang-orang kaya itu nggak punya. Mau dipakai apa duitnya? Oh. Iya. Kalau koleksinya cuma satu. Oh iya. Ini kan sebuah circle yang saling mensupport. Saling mensupport. Maksudnya, Bu? Yang satu perempuan, yang istri mungkin ya dianggap udah umur nggak bisa ngimbangin. Ya, kita kan ya tadi itu loh, laki itu kan selalu mau cari yang muda. Iya sih. Laki itu stabil loh, Rahel. Kekuatannya, kemauannya. Oh, saya kira Selalu mau yang lebih muda. Oh. Laki itu stabil. Nah, kalau perempuan kan enggak. Kadang ketemu sing ganteng tuwek ya ora apa-apa wis ngono. Kadang nemu sing enom ya ora apa-apa wis ngono. Kalau laki itu stabil kemauannya. Laki itu stabil, selalu mau lebih muda. Tapi kalau ada laki-laki yang suka sama tante-tante itu, Bu, itu mungkin beda ya ceritanya. Itu mungkin juga sebentar. Kalau ketemu yang muda cocok juga mungkin berubah. Oh gitu. Jadi kita tuh nggak bisa. Laki-laki tuh setahu saya itu kalau saya baca, kenapa saya bisa ngomong karena saya pernah baca satu buku. Jadi laki-laki itu senengnya itu stabil, maunya stabil. Satu, wanita muda. Wanita muda ya. Nah, satu circle yang saling mensupport, harta ada, istri sudah tua, ya kan? Iya kan? Iya. Yang mau diambil ada, Oh iya juga. ya kan? Kesempatan ada, Iya. ya. Terus yang mau diambil juga iya. Jadi intinya udah saling support. Udah circle-nya udah menjadikan membentuk orang seperti itu. Semesta merestui gitu lah, Bu, Iya, maksudnya. betul. Semuanya wes. Mana bagian ini nek kok Melval no semua divisi ACC. Oh, no modele, iya, no revisi sudah Bu, ya. wes tanpa wes pokoknya. Oh, langsung gas-gas aja. Nah, itulah yang terjadi. Nah, Iya. tapi ya istri-istri itu rata-rata ya sudah tahu semua. Ya tapi apa ya, mau ngalah dengan Iya orang sih. kan, kalau ngalah yo eman. Sayang kalau ngalah, soalnya posisinya udah, kecuali bener-bener si istri tuh pengen cari ketenangan yang sudah
ibaratnya benar-benar memutuskan yang penting saya cari ketenangan, saya udah nggak mau disakiti. Nah itu biasanya memutuskan untuk pisah. Tapi kalau selama pejuang tangguh itu istri kayaknya enggak deh, karena kan harta banyak, bisnis bisnis berdua banyak, ini banyak kayaknya enggak. Tapi menurut saya ya maksudnya orang kaya, jangankan orang kaya, orang gak punya duit aja selingkuh, sulit ngomong. Tapi intinya selingkuh itu udah kayak kita bahas tuh nggak kaget. Cuman orang-orang yang kita bahas itu kan kayak kenapa sih netizen kaget? Mungkin karena biasa setiap hari yang ditampilkan tuh kayak family man. Iya, super family man. Kan Ibu sudah bilang. Iya, Bu. Harus hati-hati dengan family man. Hati-hati. Aduh. Itu beneran. Ya, tapi itu salah satu kriteria nggak sih, Bu? Punya pasangan yang family man daripada tidak peduli dengan keluarga kan? Iya, ya jangan cari yang tidak peduli. Iya. Tapi ya nggak yang terlalu bagaimana gitu ya. Itu udah apa ya? Nggak tahu ya. Biasanya penglihatan saya itu tidak salah. Biasanya penglihatan saya tuh saking seneng mempelajari karakter orang, karakter hubungan orang, karakternya. Saking saya tuh senengnya. Tinggal buka praktek sebenarnya aku ini. Iya, praktek analisa. Jadi mungkin orang-orang yang mau mempertahankan keluarganya gitu, aku harus apa? Nah, itu tuh bisa datang ke saya. Iya, karena Ibu Amel ini sudah berpengalaman berbagai aspek ya. Iya, terus saya memang mempelajari. Jadi karena saya senang mempelajari karakter-karakter orang seperti itu, tanpa bercerita, tanpa melihat fakta di depan mata tuh udah tahu. Kebanyakan saya udah tahu. Oh iya. Tanpa bercerita sudah tahu ya? Sudah tahu. Delok ambune tok lewat wis ngerti wis. Wah. Wis ngerti wisan. Kok bisa Ibu? Kok punya insting sekuat itu? Gejala-gejala terus kayak perilaku itu udah kelihatan. Caranya mata lihat itu apa tuh udah kelihatan. Nah lagi aduh ke orang-orang kayak gini. Oh, tapi ini bagus selingkuhnya, aspeknya bagus. Nah, ya belum tentu sih. Kok bisa, Bu? Tapi ya lumayan lah daripada satunya. Iya, makanya itu, Bu. Daripada kayak Pak. Iya, makanya itu juga masih soalnya aku nggak berani nyebut sekarang. Soalnya tempo hari udah janjian mau makan malam. Kan repot ya. Iya. Kemarin ngomong mau datang aja aku udah bingung. Waduh, ya opo iki ngomong opo kira di YouTube aku wis kontrak. Nah, kalau misalnya pemenesek sipit, imut, ginu-ginu, ngono, ganteng ngono kan ya. Iki lek wong Cina kan ukurannya kan resi apa ngono ya. Duh, wis ora. Tapi gini ora usah dirayu nemplek wis. Ini menurut Ibu spek ganteng nggak? Ini kalau maksudnya itu ya oke lah orang Indonesia. Masih natur, maksudnya nggak pakai orang kaya ya. Iya. Nggak pakai apa-apa ya wis. Nah, berarti ini saya membayangkan kalau misalnya Bu Amel ada di posisi istrinya, pasti akan tetap bertahan ya, Bu ya? Ya tergantung. Kalau memang banyak yang harus yang saya perjuangkan lebih berharga ya saya bertahan. Kalau ada yang misalnya contoh baru selingkuh, arek cilik ngene ae lek aku tak ngene. Iya kan, maksudnya kan kita nggak mau, kita masih tetap maju ngarek cilik ae ngono tak sentil ngene ae. Ya toh. Ya kan ibunya itu kan pasti udah berpengalaman. Iya, tapi kalau saya di posisi itu saya nggak akan ngalah karena semuanya tuh apa? Kalau jatuh ke selingkuhannya tiba-tiba dinikahin, iya sih ya Bu. Harta lo itu. Iya betul. Itu harta gak karu-karuan yo, tak selentik ngene tok ae wis ngono. Oh, ibu gak insecure waduh Miss Indonesia rek kinyis enggak gitu. Lah aku wis terpandang di Indonesia, wong aku menjadikan dia Miss Indonesia. Iya, betul. Kok jadi apa dia kalau nggak ada saya? Wah, mantap. Ngapain insecure? Semua wong dia juga masih cantik. Ya kan, pinter pasti lebih pinter, lebih cantik, lebih berpendidikan, lebih dilihat orang. Kan kalah keseretan dan umur aja. Makanya ini di Jakarta mungkin nanti bisa Bu dikasih ini
Miss V tak itu telponi series, wong-wong Bu. koyo Miss V itu kan yo. series. Iya, Bu. Nggak kasih Miss V series yo orang-orang itu ya. Iya, Bu. Orang-orang Jakarta makanya kemarin itu memilih di Jakarta terus Ibu launching Miss V series itu karena itu. Nah, iya Bu, fun fact-nya itu saya kemarin sama Pak Azek itu sampai geleng-geleng karena lihat performa iklan yang paling bagus tuh Miss Stem V Cell ya? Miss V, Bu. Itu yang paling bagus performnya. Berarti banyak orangnya membutuhkan ya. Iya. Banyak orang yang pengen tahu dan membutuhkan. Iya. Nah, itu masalahnya memang ya tingkat orang selingkuh di sini itu banyak. Di Jakarta tingkatnya lebih banyak. Lebih banyak, Karena Bu. penduduknya kan lebih banyak. Oh. Ya, membagongkan ya. Iya, Bu, orang yang membagongkan. maksudnya orang yang sudah di atas gitu ya. Kok masih gitu ya. Bisa-bisanya. Iya. Ya itulah itu tadi loh. Wes sibuk ngurusin bisnis harta semua. Mungkin kayak gini harta semua. Kedamaian seorang laki-laki adalah mendapatkan wanita muda yang tidak mengerti, yang tidak terlalu memikirkan itu. Iya kan? Iya kan? Supaya bisa dipupuk gitu ya, Bu. Iya. Supaya bisa ditaruh sini Oh, gitu. iya. Lek sing bojone ditaruh sini baru 5 menit. Aduh. Terus transfer durung ya pas sing anu pas. Oh, iya, Bu, ya. Sik baru Kalau yang anu itu 5 ya. menit. Aduh, Pak cabangnya sing ndek sono jalan apa ora ya? Enggak kan ngono. Iya sih, ya, Bu, ya. Gak cocok wis. Oh, Gak cocok mungkin wis. itu salah satu alasan kenapa banyak ini ya, banyak orang-orang yang udah mapan, pria-pria yang mapan tuh kayak gitu. Enggak sih kalau pria mapan enggak mapan, cari muda pokoknya Rahel. Cari yang muda. Cari ya, yang Bu, ya. muda. Sudah wis itu wis stabil kemauannya mereka. Itu Tapi yang- salut sama kemauannya Oh laki-laki. iya, biasanya yang muda kan kadang nggak berpengalaman itu malah lebih menyenangkan apa gimana ya, Bu? Ya tergantung. Oh, iya. Kan ada, tapi enggak sih Rahel sekarang anak-anak muda lebih berpengalaman. Iya, tahu. Lebih up to date gitu. Intinya kalau nggak berpengalaman pun ditekuk-tekuk ya sik gak loro boyoke Rahel. Oh, iya sih, ya. Lek wong tuwek pengalamane akeh ditekuk ya loro sikile Iya, boyoke iya. ya kan. Heeh. Ya sakit. Makanya tuh semua ibu-ibu ya usia 35 ke atas segera ke Melval. Kenapa itu? Anu lutut, treatment lutut, stem cell Miss V, ya kan, FU Miss V. Harus itu. Supaya siap ditekuk-tekuk. Supaya siap ditekuk-tekuk. Terus mau nggak mau Anda itu berperang sama wanita-wanita muda. Seneng apa ndak seneng, ya itu memang faktanya. Silahkan cek sendiri. Makanya kita tuh nggak perlu menutup diri untuk belajar, untuk melihat ojo jadi orang sing terlalu percaya. Iki bojoku wong lanang sing setia. Nggak mungkin ini itu, pokoknya jangan terlalu begitu. Coba cek lihat aja wes mau di halah Teh Rachel. Kita aja kalau laki-laki itu nggak mencari wanita lebih muda, nggak ono klub malam Rachel. Oh. Iya, masuk klub malam ono umur 50 di kono. Iya, nggak ada, Bu. Nggak payu kan? Iya. Nah, coba aja tuh dipajang tuh. Oh, umur 50, 60. Iya. Nggak payu. Oh, tapi kemarin Mbak perawat tuh gibah, Bu. Gibah tetangganya. Kok gak ngajak aku? Kan Ibu di Jakarta. Oh, Saya iya. kan makan, saya diem kan, saya anak polos ya, Bu ya. Oh, anak polos. Anak polos, polos yang berotot. Terus mereka itu bilang tetangganya itu ada yang kayak udah berusia tante-tante gitu loh, kayak ya badannya ya gemuk kayak gitu-gitu. Nah, itu jadi kayak gitu, Bu, tapi kayak murah. apa? Oh ya iya. Cuma 100.000 asalkan keluar gitu aja katanya. Astagfirullahaladzim. Yo, meneh yo. Iya, makanya itu, Ya, Bu. banyak. Yo Itu ada bagus sih tuh kayak gitu. Tapi kan itu bukan untuk kayak jadi apa ya, itu orang yang kelainan-kelainan kan Rahel. Oh. Kalau orang-orang kayak gini kan berkelas toh. Oleh iso kan yo. Bayangin oleh kinis-kinis Miss Indonesia umur piro iki ya kan? 19, 20, 21. Ya wis gitu. Oh, ya jadi Terus orang ajang-ajang ikut ajang-ajang di ya saya tahu sendiri gitu loh ya. Maksudnya kadang-kadang tuh banyak yang kayak ya ada beberapa mungkin tidak banyak ya, tapi yang saya tahu tuh ya dia cerita-ceritanya gitu kan menghalalkan ya segala cara supaya bisa benar. ya kayak gitu-gitu. Wow. Memang sangat plot twist. Ini nanti kalau digulik-gulik itu ini yo. Kenapa? Pasti yo menggemparkan Indonesia. Iya, ini udah Soalnya gempar yang sih, Bu. selingkuh kan itu yo.
Iya. Yo kok gak mbak aku sih Rahel? Waduh Bu, kalau sama itu merger. Ngopinya. Pas ketangkap ngopi Kalau dulu. Melval sampai merger perusahaannya sama ini wah. Iya mangkakno. Gak usah wis wong ae sing merger. Nanti kayak si yang Lisa kemarin itu Bu. Apa Lisa? Yang Lisa itu loh. Lisa Pak RK. Iya, nanti kalau misalnya udah merger terus menuntut. Oh iya kan Bu. janganlah. Aduh ceritanya orang-orang ini Masya Allah ya apa ya. Terus iki ceritanya komen-komennya Pak Tani ya apa iki? Kita lihat dulu ya. Aku wis ngefan loh. Tapi aku wis ngerti rek. Ya wis grup. Tapi saya juga udah feeling sih sebenarnya Bu. Kayak feeling kayak orang ini bakalan kayak gitu juga nggak ya? Lu pakai tanya hari ini. Pokoknya kamu lek kata uang duit-duit terus ngono kuwi Rahel. Iya Bu. Jadi mendingan pasangan kita punya uang apa enggak Bu? Mending punya uang. Oh, sing enggak punya uang juga begitu, apalagi yang punya uang. Sih, ya, Bu, ya. Minimal kalau punya uang, kamu disakitin begitu kan saya iso nggawa ATM, saya iso anu duite lunga ndek Paris, lunga ndek operasi plastik gitu ya. Gitu. Ke bawah dulu, bawah. Dulu pernah jadi bintang iklan shampoo. Oh, bukan. Yang seru aja. Yang bokeh aja pada punya simpanan, apalagi sekelas buat berduit. Ya bener itu, kan kita udah nggak kaget lagi ya. Iya. Lelaki setia selain dimenangkan Pak Habibie ya Pak Jokowi kali ya. Ya. Pertanyaan ya. Ya nggak tahu sih ya. Ya nggak tahu sih ya, kan bisa terkuak bisa tidak gitu ya. Cowok pasti punya simpanan, gak ada yang setia, apalagi punya uang. Nah ini yang membuat konten berita-berita seperti ini apalagi sudah statement cowok selalu punya simpanan, apalagi yang beruang. Itu yang membuat munculnya wanita-wanita independen dari umur kecil dia sudah takut menghadapi dunia. Iya. Harus bisa jadi wanita independen. Iya. Ini nggak bisa dipertanyakan sudah. Udah nggak bisa, udah bagaimana kalau wanita laki-laki pasti punya simpanan, apalagi kalau yang punya duit. Simpanan orang kaya aja bisa angsa. Ya, gitu misalnya dia punya istri gitu, gimana ya perasaannya diselingkuhi dengan angsa gitu Bu ya? Ya wes gak doyan Rahel be istrinya ngono iku biasane. Biasanya tuh wes mungkin waktu kenal, jadi ya kalau kenal pertama udah misal hubungannya baru menikah pertama melakukan hubungan tuh bisa setiap hari, seminggu berapa kali, apa kalau umur-umur ngono iku kan paling wes mual kok Rahel. Oh gitu. Mereka wes bosen kan. Jadi mungkin ya wes ndak, jadi lek wes tua tuh paling wes memastikan kamu baik-baik saja Pak, kamu mau baik-baik saja Ma, itu paling udah gitu. Kenapa sih dalam rumah tangga itu semakin lama intensitas hubungan seksual tuh semakin berkurang Bu? Bosen. Oh bosen. Jadi ada di titik kayak itu. Nah, Ibu coba sharing apa sih yang terjadi dalam pernikahan? Kenapa kok bisa semakin lama intensitas itu semakin berkurang? Kita jadi utamanya adalah apapun yang terjadi di sebuah keluarga, mau intensitas seks, mau komunikasi, mau apa, adalah peran utamanya adalah keuangan. Coba kalau uangnya itu lebih-lebih mah nyosor aja, gak mikir wesan. Gak ada capek kita. Nggak ada capek, nggak ada mikir lebih. Nah kalau misalkan sekarang laki-laki menuntut dilayani setiap hari misal, tapi si perempuannya kerja keras misal, sampai rumah udah capek. Iya sih Bu. Udah lelah. Terus lakinya kadang nggak mau ngerti, berantem lah. Tapi semuanya itu terjadi ya, faktor utamanya ya bosan dengan rutinitas. Bosan dengan rutinitas disebabkan apa? Kalau kamu punya rutinitas yang membuat kamu capek, berarti kan ada sesuatu yang kamu kejar. Nah, rata-rata yang dikejar itu apa? Ya uang. Oh iya kan? Betul. Yang dikejar uang, apalagi yang dikejar orang apa? Ya uang. Jadi itu yang membuat orang tuh kadang tiba-tiba tuh kayak nggak pengen sama pasangannya, bosen juga, bosen, sulit ya Rahel. Iya. Aku aja bingung aku. Jadi itu yang membuat saya tuh aku punya suami, nggak apa-apa kan curhat ya. Berarti yang membuat saya tuh kayak lebih kayak hati-hati gitu, dan lebih ke kayak pengen ndak gitu. Pengen ndak ada. Jadi lebih hati-hati. Terus kalau Tuhan bisa memberikan saya sendiri baik-baik saja sampai ibaratnya
ajal menjemput, mungkin saya pilih sendiri aja. Oh, kenapa Ibu? Ya udah nggak mampu Rahel memikirkan kebahagiaan orang lain saya. Udah nggak mampu saya harus membuat orang bahagia. Sudah nggak mampu saya harus menjaga orang lain gitu. Itu kan kita harus jaga kan, jaga perasaan, ya kan, jaga apapun itu. Iya kan. Betul, itu saya membayangkan aja udah nggak mampu gitu. Betul. Nah itu ada, saya tuh sudah di level itu. Jadi takut kesepian, tapi nggak mau hidup bersama. Anjir. Ya kan? Ya, Iya, Bu. takut kesepian, tapi nggak mau. Jadi nggak mau hidup bersama. Jadi itu udah di level, saya udah di level itu. Jadi kayak ya udah nggak mau, ya sebenarnya nggak mau kesepian, tapi kayak mau bersama itu kayak kayak kita tuh takut. Jadi kalau saya sudah dijaga Tuhan dengan sampai ajal saya nanti sampai, saya udah bisa baik-baik saja, saya ada pilihan, saya akan memilih itu. Daripada saya memilih mengorbankan apa ya, kayak ya gimana gitu ya, kayak waktu misal udah dipupuk, udah dibaikin, udah dibahagiain, 10 tahun, 20 tahun jelek semuanya berubah. Andaikan masih bersama-sama pun saya tuh nggak siap dengan berubahnya perasaan atau berubahnya perilaku yang diberikan ke saya tuh saat awal. Ngerti gak sih? Kita misalkan nih awal ya 5 tahun itu kita tuh disayangin, dilebih, apa gitu ya. Orang kan akan tambah tahun dengan kesibukan, dengan apa tuh kan kayak berubah. Nah, saya tuh masih ego, masih nggak mampu saya menerima perlakuan kayak gitu. Jadi itu saya mendambakan kalau dikasih pilihan, ya saya masih dijaga baik-baik saja sampai tidak, tanpa harus ada pasangan, saya akan memilih itu. Tapi kalau saya harus masih dikirim lagi pasangan, masih dititipi lagi sama Tuhan ya. Jadi saya tuh pengennya, ya itu, kamu awal memberi aku ini, ya kamu sampai nanti pun tidak ada yang boleh berubah. Gitu. Jadi polanya itu Ibu pengennya seperti itu. Itu loh, itu mungkin kalian kan kayak baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, itu ada masa itu akan sangat-sangat menyakitkan loh. Perempuan itu rentan. Betul. Jika ada lagi dunia yang mampu mengalihkan mata pasanganmu, apapun itu, bukan hanya wanita, apapun itu kayak kok berubah ya gitu. Nah itu yang membuat orang rawan dengan selingkuh, rawan dengan akhirnya cari pertemanan baru, kayak gitu. Sama, laki perempuan sama. Ngerasainnya emang. Tapi kenapa ya Bu, orang itu nggak bisa konsisten gitu? Kenapa? Kalau wanita bisa. Itu sudah, karena kenapa saya bilang kalau wanita bisa, coba nanti cek pada diri kalian para wanita. Kalau saya bisa, saya awal memberikan ini, porsi saya 100%, saya sampai ke belakang saya akan tetap di stabil itu. Tapi rata-rata nggak tahu, saya juga tidak tahu penyebabnya. Jadi rata-rata orang yang saya kenal itu, saya melihatnya itu nggak bisa seperti itu. Entah saya yang terlalu percaya diri, saya bisa seperti itu. Tapi setahu saya kalau wanita tuh dia stabil. Perasaan yang dia berikan sekarang dengan sampai nanti itu akan sama. Akan sama. Bahkan kadang disakiti pun perasaan yang diberikan tuh masih sama. Itu perempuan. Nah, tapi kalau laki-laki itu enggak. Dia itu biasanya akan begitu sebelum mendapatkan effortnya. Mendapatkan tuh setahun 2 tahun, effortnya. Nah itu dia akan turun kan dia itu kan kayak bermain logika, kayak merasa ya udah bosen, ya udah ini, ya udah dia itu kayaknya memang sudah terciptanya begitu. Sudah hukum alam mungkin ya. Nah, dimana kalau perempuan tidak memahami itu dan tidak menerima itu, nah akhirnya ya pelariannya kemana-mana. Oh iya, paham. Jadi ini tidak salah, tidak salah. Laki-laki itu tidak salah. Tergantung perempuannya itu bisa toleransi dan mau menerima atau tidak. Iya gitu sih loh. Bu. Iya betul. Nah, saya itu tidak bisa menerima. Tipe yang tidak bisa menerima. Saya tipe tidak bisa menerima. Nah, yang menjadi kegagalan saya ternyata setelah umur ini saya tuh review, bukan iklanmu aja. Kehidupan saya tak review. Bu. Ternyata aku itu kenapa banyak aku yang selalu nggak bisa terima, selalu ibaratnya kalau ibu itu kan selalu yang minta putus dulu apa gitu, kayak enggak, kayak semua orang yang datang ke ibu itu semua salah gitu loh. Nah kan ternyata memang di level itulah yang saya tuh nggak bisa terima. Saya tuh nggak mau orang tuh berubah sedikit pun. Sedikit pun tuh saya nggak bisa terima, agak ego memang, ego saya tinggi di sana.
Jadi kalau kamu memberikan saya 100% di awal, kamu sampai nanti itu harus 100%. Diskon sedikit gitu saya udah kerasa. Nah itu biasanya saya nggak terima. Nah itu ego tinggi. Iya. Oh, oke, paham Bu. Tapi emang nggak enak sih Bu kalau misalnya habis 100% terus akhirnya itu kan. Diskon 50%. Loh, ini kan kita aja sering promo Rahel, ya kan perasaan kadang-kadang kan promo ya. Iya. Ini tapi menurut Ibu benar nggak istilah ini? Kalau misalnya wanita itu mencintai dari 0 ke 100, tapi laki-laki itu dari 100 ke 0. Betul nggak Bu menurut Ibu? Kalau laki-laki betul itu, sangat-sangat betul. Dan saya sudah merasakan. Dan itu kita tidak tahu penyebabnya. Maksudnya saya pun tidak tahu penyebabnya gitu ya. Aku kena lagu nih Afgan malah drama aku. Yang lagu yang mana? Ya kan, Bu? apa sih? Wajahmu mengalihkan duniaku. Oh, ada iya. Ada kan lagu itu benar nggak sih? Iya. Ibu habis nyanyiin siapa itu? Enggak ada yang nyanyiin. Itu begitu Afgan launching itu ya. Afgan launching lagu itu tuh ya. Kan harusnya begini kan kalau orang, maksudnya kalau orang sudah menerima kamu, kamu sudah menerima orang tuh harusnya begitu. Tidak ada yang mampu memaling. Jadi gini, laki-laki atau perempuan kalau sudah menerima pasangan orang lain itu jadi pasanganmu sekarang, harusnya tuh tidak ada yang mampu mengalihkan kamu. Oh iya, betul. Iya. Betul. Utamanya itu ya adalah pasanganmu. Itu masalahnya. Dipunyai apa enggak? Nah, sedangkan ukuran laki-laki ke 100 jadi 0. Iya. Wah, iya. Ngeri ya? Iya. Jadi tapi kok kalau makin galau deh mikir ya saya. Enggak, maksudnya dari semua pembicaraan kita itu kok kayak lebih banyak wanita yang dirugikan sih, Bu. Kok kayak gitu sih? Dari sebenarnya bukan wanita dirugikan. Jadi kayak itu sudah menjadi hal yang harus diterima gitu, Bu. Iya, jadi kayak gimana? Sekarang saya belum menemukan tuh orang laki 100 ke 100. Aku ini pemain loh, Rahel, muda itu berburu menemukan 100 ke 100 itu. Saya tuh berburu menemukan 100 ke 100, gak cocok ganti, gak cocok ganti, gak cocok. Gak nemu lah. Gak nemu, mau laki-laki bisa memberikan cinta kita 100 dan tetap 100. Nggak nemu ya? Ya emang nggak ada kayaknya Bu ya. Kadang gak usah lah gitu. Kadang pertamanya tuh seminggu mau mendekati kita sama kita terus. Begitu dapat berubah, kadang sama temen, kadang sama apa. Kan kitanya jadi berubah kan itu. Loh kenapa kok nggak kayak dulu? Kemarinan kayaknya kemana-mana sama aku, kok sekarang sama temen. Nah itu yang saya sampai umur segini pun saya masih tidak bisa menerima perlakuan itu. Wow, sangat deep sekali ya pembicaraan kali ini. Tapi ini adalah sebuah fakta yang memang kita harus melek gitu kan Bu ya. Memang harus menyadari kalau misalnya ya kenyataannya seperti itu dan harus belajar untuk menerima kayak gitu. Ya, karena kan pernikahan itu kan bagaimana kita bisa saling menerima, ya kan? Dan harus wanita maupun pria itu harus juga tahu wanita itu seperti apa, pria itu seperti apa. Nah, contoh hal gini kan kita pelajari bersama-sama. Kalau pria itu contoh satu, dia stabil, memilih intinya umur muda. Nah, walaupun kita nggak bisa memberikan umur kita kembali muda, minimal kita bisa terlihat muda. Nah, makanya kan sekarang kenapa kok kecantikan terus, yang bahkan kecantikan itu di posisi paling atas sebelum di bawahnya masih kesehatan. Orang sekarang kalau punya 5 juta, dia sakit lutut, tapi ininya butuh botok, orang kan milih botok terus daripada botok dulu daripada mengobati lututnya. Iya, biar kelihatan tetap cantik ya, Bu ya. Ya minimal itu, itu memang. Nah itu kembali bayangin kalau wanita tidak independen, Rahel. Terus kalau duitnya sing laki nggak cukup untuk membuat muda. Tuntutan laki-laki ada tidak ada, kita harus muda. Iya betul Bu ya. Kan? Itu alasan aja bilang nggak usah aneh-aneh lama gitu, alasan ya Bu ya. Alasan. Justru laki-laki kalau kayak gini, saya salut melihat laki-laki yang kayak mengizinkan istrinya operasi, mendampingi. Berarti dia mau perubahan itu terjadi pada pasangannya, bukan dia mau melihat orang lain. Iya, betul sekali. Dia pengen melihat orang hidung mancung, hidungnya si istrinya pesek. Dia nggak mau tuh istrinya operasi, benang lah apa, nggak mau, pokoknya memperbaiki. Tapi ternyata melihatnya ke orang yang hidungnya mancung. Oh iya.
ya kan? Iya, Saya betul. salut kadang banyak ternyata saya tuh menemukan, saya kenal orang gitu, operasi diantar, treatment diantar, terus yang tempo hari di sini kan kayak Miss V itu suaminya yang minta, gitu kan? Stem cell Miss V suaminya yang minta, berarti itu suami masih mau berharap semua perbaikan dan semua yang mau dilihat tentang wanita itu tetap ada di kamu. Iya. Ya Itu kan? adalah romantis yang sesungguhnya. itu, Sesungguhnya. Betul. Pokoknya kalau wanita pas pengen cantik, suaminya bilang, aduh mah gak usah ngapa-ngapain, itu wis cantik apa adanya. Sumpah. Keplak ae wes pokoknya. Nggak ada ceritanya begitu ya, nggak ada ceritanya seperti itu. Itu cuman karena laki-lakinya nggak mau membiayai itu aja. Atau nggak mau ribet melihat hal-hal seperti itu. Iya. Tapi fakta sekarang gini, orang gemuk terus mau langsing, gak usah wes mak, aku wes terima kamu apa adanya, montok bahenol apa. Ndiono iso. Iya kan? Kok lewat Sri ono sing langsing ngene ya merpate ngene ae bojone wis lali. Mek ngene tok. Kan gitu. Nah, itu kan mengerikan kan. Iya sih Bu, aduh. Makanya kalau saya lihat pasangan mau olahraga bareng, mau menjaga kecantikan dan kegantengan itu bareng, ya kan? Mau menjaga pola hidup sehat itu bareng, nah itu yang bagus. Berarti sama-sama memikirkan masa depan dan panjangnya hidup gitu. Iya kan? Berarti mau sama-sama mau perbaikan gitu loh. Nah, hari ini sangat banyak sekali ya ilmu-ilmu untuk para istri-istri ya. Iya. Para istri-istri ya, guys ya, supaya meskipun diselingkuhin tapi tetap jadi wanita yang tegar, kuat, meskipun pintar. diselingkuhin tetap jadi wanita yang bahagia. Wah. Ya kan? Harus berani memutuskan pertahankan atau buang. Kalau pertahankan ya kamu fight sampai bisa direbut kembali, ya kan? Nah, kalau buang ya udah segera buang. Iya, betul. Tapi kalau kaya jangan dibuang lah. Jangan mengalah sama apa sih. Jangan mengalah sama yang baru diselingkuhin. Enak aja ya kan? Iyalah, Bu. Merintis dari awal. Ya ambil dulu kekayaannya, baru kau buang itu lakimu kalau nggak berubah. Betul. Step by stepnya itu diatur. Apa bahasanya? Kill in silence. Iya kan? Jadi wanita sekarang tuh harus pinter di situ. Iya, Ya kan? Oke, smooth gitu Iya. ya. Krep dapatkan, masih nggak berubah, buang. Oke. Oke? Ini terima kasih banyak ilmunya ya Bu ya. Ini sangat Kamu pinter nanti, rumah Iya, kamu Bu. langgeng kena ibu nanti Amin. pokoknya. Iya. Saya jadi sudah membayangkan. Sudah membayangkan kan step by stepnya Iya, ya. kalau sampai saya Kan- diselingkuhi, kalau Kan ada suami saya pranikah. kaya, suami saya kaya, kalau saya kamu nggak mau diselingkuhi, buang. kalau kaya diem aja dulu. Iya, Pura-pura nggak tahu aja dulu. Oh, meskipun tahu selingkuh pulang, kenapa sayang? Iya ya Bu ya. Sayang, aku kemarin tuh lihat Mas di sana tuh beratnya 5 kilo. Itu Iya, kan iya. di tabunganmu kan cukup. Terus Iya. aku beli itu ya. Iya Bu, betul. Beli dulu. Diporoti dulu. Disuayang sayang diporoti dulu. Nah kan, lek wes kere ya kan terus Iya. dulu. Lek wes kere baru kamu ngomong. Oh, iya. Ayo, kon pilih aku apa pilih dia. Oh bentar Bu, sama nanti asetnya di atas namakan kita dulu Bu, Iya. diam-diam kan. Iya. Diam-diam begitu. Oh iya Bu, betul. Nek butuh bantuan ibu tuh yang pintar kayak gitu. Oh, Nah, iya. Terus kalau udah kere baru kamu tanya. Oh iya. betul. Ayo pilih dia atau pilih aku. Ya kan? Nek pilih dia kita udah kaya. Iya. Yang datang ke kita nanti cowoknya juga kaya juga. Oh iya betul Bu. Ya kan kita udah Iya. Wow. Nah itu wanita harus pinter. Jangan kan kalau wanita itu merasa kenapa kok wanita dirugikan karena kamu mau dirugikan. Iya, betul. Coba kamu pinter. Makanya Intan pinter, Farin pinter, terus langgeng wis. Oke. See you next week. See you next week.